Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Nur Yahya, nomor absen 20, kelas 12 TKJ 1, SMKN 1 Bandung. Di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Munir Said Tholib. Beliau lahir pada tanggal 8 Desember 1965 dan wafat pada tanggal 7 September 2004. Beliau adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia yang merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat kontras dan imparsial. Pada saat menumpangi Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September 2004, ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen, yang merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orang lainnya. Kehidupan Munir. Munir Said Tholib lahir di Batu, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Said Tholib dan Jamilah. Ia memiliki keturunan Arab, Hadromi, dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, ia lulus pada tahun 1989. Karir aktivisme. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau disingkat LBH cabang Surabaya selama 2 tahun sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh TNI di proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang, dan keluarga korban penembakan di Lentek Barat, Galis, Bangkalan. Kematian Munir. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matodang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam, namun 2 jam sebelum mendarat, 7 September 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol, Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah dinyatakan meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Alende dan Diva. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Proses pengadilan bagi pihak yang terlibat. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budiari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen, tetapi hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Pada 19 Juni 2008, Maijen Mukdi Purwo Pranjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Mukdi divonis bebas.
Vonis ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau ulang serta 3 hakim yang memvonisnya bebas kini telah diperiksa. Film dokumenter. Untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Munir, diluncurkan film dokumenter karya Trika Labri Aditya dengan judul Bunga Dibakar di Goethe Institute, Jakarta Pusat 5 September 2005. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup Munir sebagai seorang suami, ayah, dan teman. Munir digambarkan sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Masa kecil Munir yang suka berkelahi layaknya anak-anak lain dan tidak pernah menjadi juara kelas juga ditampilkan. Berikut adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Artikel ini saya kutip dari Wikipedia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.